Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya mahasiswi Departemen Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Al-Ma'ani. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Al-Ma'ani pada semester genap ini di Universitas Negeri Malang. Semoga yang akan saya sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi khalayak umum semua. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita lanjutkan. Apa sih ilmu Al-Ma'ani itu? Dan bagaimana sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nantikan selanjutnya. Baiklah, seperti janji saya tadi, saya akan menyampaikan salah satu contoh real dari ilmu Al-Ma'ani dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu ilmu Al-Ma'ani itu apa? Apakah ada yang tahu kalam insya? Apakah ada yang tahu tentang kata perintah? Oke. Kalam insya yaitu kalam atau kalimat yang pasti benar. Maksudnya seperti apa sih pasti itu benar? Seperti kita bertanya, itu adalah benar, gak mungkin kan bohong. Seperti kamu dari mana, asalnya, asal dari mana, namanya siapa. Itulah yang dinamakan kalam insya dalam ilmu Al-Ma'ani. Kemudian kalam insya terbagi menjadi beberapa bagian, seperti yang akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu tentang kata perintah atau al-amr. Baiklah, sebelum kita masuk kata perintah, setelah kita melihat kata perintah, pasti dalam pikiran kita teringat bahwa kata perintah itu pasti akan memerintah dan mengharuskan. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, dalam ilmu Al-Ma'ani, kata perintah tidak hanya dikhususkan untuk perintah. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, berikutnya akan saya jelaskan dalam bentuk contoh. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Jika kita mendengar kata doa sapu jagat, pasti tidak asing lagi bagi kita, karena doa tersebut memang sering diucapkan. Doa apa saja pasti selalu menyatakan doa sapu jagat di akhirnya. Lalu bagaimana kalimat doa sapu jagat itu? Oke. Doa sapu jagat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa itu memang sering kita dengar dalam berbagai kesempatan. Arti dari doa tersebut adalah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Lindungilah kami dari azab di neraka. Baiklah, kaidah kata perintah sebenarnya tujuan utamanya yaitu mengharuskan dan mewajibkan kita. Misalkan saja ada orang tua yang menyuruh kita, misalkan bersihkan kamar itu, bersihkan. Nah, itu merupakan kata perintah yang artinya jika tidak kita laksanakan perintah beliau akan marah dan kecewa pada kita. Nah, itu yang dapat diartikan sebagai mengharuskan dan mewajibkan. Namun, jika kita pandang dalam ilmu Ma'ani, kata perintah tidak hanya untuk mengharuskan dan mewajibkan. Beberapa tujuan lain yang tidak harus mengharuskan dan mewajibkan ada beberapa. Salah satunya yaitu yang terlintas dalam doa tadi, yaitu dengan tujuan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak mungkin kan kita memerintah kepada Allah secara langsung. Bagaimana? Itu kan Tuhan kita. Beranikah kita memerintah? Nah, itu kata perintah dalam doa ini sebagai sarana kita untuk memohon kepada Tuhan, dan tidak harus dikabulkan. Kita hanya berusaha untuk memohon kepadanya.
Oke, kembali ke doa. Kata atina dan waqina yang dapat diartikan sebagai berilah dan lindungilah. Berilah, kata atina berasal dari kata ata yang dapat diartikan sebagai datang. Datangkanlah jika kalimat amrnya. Kemudian kata waqina berasal dari kata waqo, yaitu melindungi. Kemudian waqina dapat diartikan sebagai lindungilah kami berasal dari kata waqo yang artinya melindungi, kemudian diamarkan sehingga dapat diartikan sebagai lindungilah kami. Oke, dalam konteks ini tujuan al-amr yaitu untuk memohon kepada Tuhan. Gak mungkin kan kita memerintah Tuhan kita. Nah, seperti itulah tujuan amr dalam doa. Nah, amr yang digunakan dalam lafaz ini atau dalam doa sapu jagat ini dalam bentuk fi'il amr, yaitu pada kata ati dan waqi. Berasal dari kata waqo. Nah, dari contoh ini sekarang kita mengetahui bahwa sebenarnya banyak kata-kata yang memang memiliki makna atau maksud tertentu, seperti kata al-amr tadi. Misal kata perintah yang tidak mengharuskan seseorang yang menerima kalimat atau kalimat tersebut melaksanakan apa yang kita inginkan. Salah satunya yaitu untuk doa kepada Allah. Dalam contoh ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah dan lindungilah, itu sebagai bentuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk semata-mata memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam beberapa hal. Gak semuanya tuh salah aturan. Maksudnya kayak seperti ini perintah gak pantas buat Tuhan. Bukan seperti itu, karena kalimat perintah memiliki tujuan yang lain. Itulah pentingnya belajar agar kita mengetahuinya secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menimbulkan akibat yang fatal. Baiklah, mungkin ini akhir dari video kali ini, tapi jangan khawatir, ini bukan akhir dari segala akhir. Nanti saya akan kembali dengan beberapa topik yang seru atau menyenangkan yang akan dibahas lebih lanjut lagi, tentunya dengan kaidah ilmu ma'ani serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, mohon maaf jika ada salah kata. Sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kedepannya. Karena jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Karena saya masih mahasiswi dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.